Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Tessa Aufi Muzakiyah dari Ilmu Komputer kelas A dengan NPM 2517051029. Di sini saya akan menjelaskan materi sebagai pengganti pertemuan ke-14 karena kemarin saya tidak hadir, mengenai non-parametrik dan juga sedikit menyinggung pengertian dan RAL dan RAK. Pertama itu uji non-parametrik. Uji non-parametrik tidak membutuhkan asumsi mengenai bentuk distribusi sampling statistik atau bentuk distribusi populasi, sehingga kerap disebut sebagai statistik bebas distribusi. Ujinya disebut non-parametrik karena yang diuji pada umumnya bukanlah parameter populasi. Uji ini paling tepat diterapkan terhadap data berskala nominal dan ordinal, atau terhadap data berskala interval dan rasio dengan ukuran sampel yang kecil, kurang dari 30 ataupun sama dengan 30. Di sini ada beberapa jenis pengujian. Yang pertama ada uji Mann-Whitney atau sampel bebas, disebut sebagai uji U, digunakan untuk menguji perbedaan karakteristik dari dua sampel yang saling bebas ataupun independen ketika data tidak berdistribusi normal. Lalu ada uji Wilcoxon atau sampel berhubungan. Uji Wilcoxon digunakan untuk menguji perbedaan karakteristik dari dua sampel berpasangan atau berhubungan, yaitu dependen, ketika data tidak berdistribusi normal. Dan yang selanjutnya itu ada uji Kruskal-Wallis ataupun sampel bebas. Uji Kruskal-Wallis ini disebut sebagai uji H, digunakan untuk menguji perbedaan karakteristik dari 3 atau lebih sampel yang saling bebas ataupun independen ketika data tersebut tidak berdistribusi normal. Uji ini merupakan alternatif dari non-parametrik untuk one-way ANOVA. Nah, jadi di sini akan ada beberapa rumus yang ditampilkan nanti. Tidak saya bacakan semuanya. Di sini saya akan melakukan langkah praktikum untuk data non-parametrik dari data yang telah disediakan di pertemuan kemarin. Pertama itu ada daring dan tatap muka untuk kita gunakan sebagai mencoba non-parametrik Whitney. Pertama kita cek dulu kedua data ini dengan menggunakan stat, basic statistik, lalu normalitas tes, pilih satu-satu, daring dulu, setelah itu tatap muka. Dan di sini saya dapatkan hasil untuk yang daring itu 0,988. Di sini artinya datanya berdistribusi normal karena dia lebih dari 0,05. Ketika data kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Untuk data tatap muka, kita lakukan langkah yang sama, stat, basic stat, normality test. Nah, di sini saya mendapatkan 0,703, lebih juga dari 0,05, artinya data ini normal. Lalu kita melakukan uji non-parametrik antara kedua ini dengan cara memilih stat, lalu non-parametrics, lalu kita pilih Mann-Whitney, terus kita jadikan daring sebagai first sample dan tatap muka sebagai second sample, lalu ketik OK. Nah, di sini p-value-nya tuh 0,026. Dia kurang dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa data ini tuh terdapat perbedaan signifikan. Lalu setelah itu kita lanjutkan untuk tes Wilcoxon. Di sini kita bisa membuat data baru, yaitu
menggabungkan antara pretest dan posttest ini menentukan selisihnya dengan cara memilih kalkulator, lalu kita masukkan nama variabel ini nanti apanya, terus pilih pretest dikurang posttest, lalu kita klik OK, maka akan ada data baru. Nah, setelah itu kita lakukan uji Wilcoxon-nya, pilih start, pilih non parametric, lalu satu sampel Wilcoxon, masukkan data dengan judul selisih, lalu kita pilih tes median. Di sini saya mendapatkan v-value-nya itu 0,001. Dia kurang dari 0,05. Artinya data ini memiliki perbedaan yang signifikan antara kedua data berikut, yaitu data pretest dan juga data posttest. Lalu untuk tes yang ketiga itu ada Kruskal-Wallis test. Ini dari data yang telah disediakan, kita hanya perlu mengambil data nilai dan juga data kelompoknya. Lalu kita masuk lagi ke Minitab, kita copy nilainya. Setelah itu kita lakukan pengujian dengan cara memilih start, lalu pilih non parametrics, lalu pilih Kruskal-Wallis. Untuk respons kita masukkan nilai dan sebagai faktor itu kita masukkan kelompok. Di sini menghasilkan nilai 0,00. Artinya terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara kedua data ini, ataupun hubungan kedua data ini tuh perbedaannya sangat signifikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sedikit RAL dan juga RAK. RAL ataupun rancangan acak lengkap ini digunakan ketika kondisi percobaannya dianggap homogen ataupun lingkungannya cenderung sama. Contohnya itu penelitian yang dilakukan di tempat dengan kondisi tanah yang seragam seperti lantai laboratorium. Lalu ada rancangan acak kelompok atau RAK. Ini ketika ada variasi atau heterogenitas dalam suatu percobaan ataupun lingkungan tersebut. Contohnya penelitian pertanian yang dilakukan di lahan yang memiliki variasi kesuburan tanah, di mana perbedaan itu dikelompokkan terlebih dahulu. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.